Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5174-5176. Bau darah dari reruntuhan Istana Ketujuh belum hilang, dan penguasa Istana Ketujuh telah memerintahkan orang-orang untuk membersihkan ruangan yang terpencil. Dinding bagian dalam ruang urat bumi bertatahkan batu giok, yang dapat sedikit menekan fluktuasi kekuatan spiritual dan paling cocok untuk penyembuhan. Tuan Chen, ini 3 pil kondensi jiwa, yang tersisa di Istana Ketujuh Saiyan. Pil-pil ini sangat efektif dalam menstabilkan jiwa. Anda bisa menggunakannya dulu. Penguasa Istana Ketujuh memegang kotak giok dengan kedua tangannya, sikapnya penuh hormat hingga tampak rendah hati. Dia telah menyaksikan kengerian sisa jiwa iblis dari surga ke-9 dengan mata kepalanya sendiri, dan kini menghadapi Dev, dia tidak lagi memiliki rasa permusuhan seperti sebelumnya. Jocelyn membantu Dev duduk, mengerutkan kening saat dia melihat energi hitam menyebar dari dadanya. Energi iblis ini sangat kuat, apakah itu akan melukai fondasimu? Dev melambaikan tangannya dan memasukkan pil kondensi jiwa ke dalam cincin penyimpanannya, tidak masalah. Meskipun kekuatan senior Raja Iblis Awan Merah dahsyat, masih ada ruang untuk perbaikan. Hanya saja tubuhku belum mampu menahannya untuk saat ini. Ia mengusap ujung jarinya di dahinya, dan cahaya keemasan yang samar-samar terlihat melintas. Menara penindas iblis perlahan berputar di dalam tubuhnya. Aku perlu menyendiri selama beberapa hari, jadi aku akan menyusahkan Tuan Istana Ketujuh untuk menjaga tempat ini. Sebelum dia selesai berbicara, lingkaran cahaya keemasan samar muncul di sekitar Dev, dan dia perlahan tenggelam ke dalam tanah. Dinding batu yang bertatahkan batu giok urat bumi bergetar hebat, dan bayangan menara kuno menjulang dari tanah, sepenuhnya menyelimuti sosoknya. Apakah ini ruang independen di dalam artefak ajaib? Penguasa Istana Ketujuh menarik napas dalam-dalam dan menatap lempengan batu di tanah yang telah kembali rata, matanya dipenuhi kengerian. Mampu menghubungkan ruang artefak ajaib dengan urat bumi jauh melampaui pengetahuan para pembudidaya di surga ketiga. Namun, di dalam menara penindas iblis, pemandangannya sangat berbeda. Ada banyak batu peri dan urat bumi spiritual di menara penindas iblis, begitu pula ramuan peri dan berbagai harta spiritual. Semua ini dijarah oleh Dev setelah ia menghancurkan sekte-sekte sebelumnya. Iblis tua Sue, dengan kekuatan yang begitu hebat, apakah kamu mencoba menghancurkan tubuhku dan membangunnya kembali? Dev menggertakkan giginya dan melatih keterampilan mentalnya, mencoba memperbaiki tubuhnya. Saat teknik konsentrasi hati diaktifkan, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam tubuh Dev. 3 hari 3 malam berlalu dengan tenang. Di luar ruang batu, Jocelyn, Beatrice dan Matthew berjaga dari dekat. Penguasa Istana Ketujuh datang berkunjung setiap hari, dan ramuan penyembuh yang dibawanya memenuhi separuh ruangan. Ia bahkan memberikan kalsedon Raja Giok, yang telah ia simpan selama bertahun-tahun. Saudari Josie, apakah menurutmu akan terjadi sesuatu pada Dev? Beatrice menggosok telapak tangannya, wajahnya penuh kekhawatiran. Dia masih tidak bisa melupakan tatapan mengerikan Dev saat dia berubah menjadi Dewa Iblis. Tekanan yang menghancurkan dunia membuatnya tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Jocelyn menatap pintu batu yang tertutup rapat itu dengan tatapan tegas di matanya, dia bukan tipe orang yang mudah menyerah. Meski berkata begitu, keringat dingin muncul di tangannya yang terkepal. Pada saat ini di menara penindas iblis, Dev tengah menjalani transformasi total. Krak. Seolah-olah belenggu tak terlihat telah putus, dan energi ungu emas di tubuh Dev melonjak 3 kali lipat, dan gelombang udara di sekitar tubuhnya langsung menuju ke puncak menara. Penghalang tingkat kelima alam dispersi negeri peri hancur dengan suara keras, dan kekuatan spiritual yang melonjak mengalir deras melalui meridian dan akhirnya menetap di kedalaman laut spiritual. Kekuatan Dev mengalami lompatan kualitatif. Dia memasuki tingkat ke-6 di alam dispersi negeri peri. Dev perlahan membuka matanya, dan kilatan cahaya ungu emas melintas di matanya. Ia merentangkan telapak tangannya, dan seberkas energi ungu keemasan melompat dari ujung jarinya. Saat menyentuh udara, energi itu menimbulkan riak-riak kecil di sekitarnya. Apakah ini kekuatan tingkat ke-6 dari alam dispersi negeri peri? Dia bergumam pada dirinya sendiri, merasakan rasa penuh yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya. Luka yang sebelumnya dikikis oleh roh jahat telah berkeropang dan rontok, hanya meninggalkan bekas luka dangkal, yang dibalut energi ungu emas dan samar-samar memancarkan kehangatan. Sebagian besar batu peri di menara penindas iblis berangsur-angsur meredup, seolah-olah mereka telah menyelesaikan misi mereka. Dev berdiri dan meregangkan otot-ototnya.
Tulang-tulangnya mengeluarkan serangkaian suara letupan yang tajam, dan setiap inci ototnya dipenuhi dengan kekuatan yang meledak-ledak. Dev adalah seorang boksu alam dispersi negeri peri tingkat 6. Kekuatan yang dilepaskannya cukup untuk menghadapi para pembudidaya di alam manusia abadi. Senior Raja Iblis Awan Merah, terima kasih banyak kali ini, kata Dev lembut. Setelah hening sejenak, suara malas Raja Iblis Awan Merah bergema di benaknya, "Nak, jangan terlalu cepat senang. Kedua orang tua itu hanyalah kroco. Sekte yang bisa mengirimkan orang-orang seperti itu pasti memiliki monster tua yang lebih kuat di belakang mereka. Dengan kultivasimu yang terbatas, kamu lebih baik kabur jika bertemu mereka." Bibir Dev melengkung membentuk senyum, kabur. Tidak ada kata, melarikan diri, dalam kamus Dev Chen. Bocah, kamu cuma tahu cara menyombongkan diri. Kalau aku tidak bertindak beberapa kali sebelumnya, kamu pasti sudah mati sejak lama kalau tidak kabur. Raja Iblis Awan Merah mengungkapkan kebenaran tanpa keraguan sedikit pun. Dev merasa malu sejenak, lalu dia bergerak dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, bergegas keluar dari menara penindas iblis dan mendarat di ruang batu. Dev. Jocelyn bergegas menghampiri setelah melihat pintu batu terbuka. Melihat ekspresi Dev yang bersemangat, hati Jocelyn akhirnya tenang, tetapi matanya memerah tanpa sadar. Kamu membuatku takut setengah mati. Beatrice juga bergegas maju, dan kedua gadis itu memeluk Dev dengan erat, sama sekali tidak peduli dengan orang lain. Hari-hari ini, mereka benar-benar khawatir dengan cedera yang dialami Dev. Penguasa Istana Ketujuh mengikuti dari belakang, dan ketika dia merasakan aura tingkat ke-6 alam dispersi negeri peri dari Dev, matanya hampir keluar dari kepalanya, baru beberapa hari. Kamu sudah menerobos. Sangat sulit untuk naik satu tingkat di alam dispersi negeri peri. Seorang pembudidaya biasa mungkin tidak dapat mencapai ambang batas bahkan setelah menghabiskan 10 atau 80 tahun. Namun, Dev berhasil menembus tingkatan alam padahal terluka parah. Kecepatan kultivasi ini benar-benar membalikkan kognisinya. Dev tersenyum dan tidak menjelaskan, "Terima kasih atas perhatianmu, Tuan Istana Ketujuh." Di menara penindas iblis, 1 tahun di dunia luar sama dengan 100 tahun di dalam menara. Meskipun Dev hanya tinggal di sana selama 3 hari, hampir setahun berlalu di dalam menara. Dev merasakan kekuatan yang melonjak dalam tubuhnya, dan ketika tatapannya tertuju pada Jocelyn dan Beatrice, keduanya langsung melunak. Ia menyadarinya saat baru saja mencapai terobosan. Meskipun kedua gadis itu tidak mengatakannya secara gamblang, mereka tak bisa menyembunyikan rasa lelah di antara alis mereka, dan sirkulasi energi spiritual di tubuh mereka juga agak lemah. Jelaslah bahwa mereka telah terluka dalam pertempuran sebelumnya dengan pengawal bayangan dunia bawah, tetapi mereka tetap bertahan agar tidak membuatnya khawatir. Kalian berdua, kemarilah. Dev melambaikan tangannya, nadanya penuh kekhawatiran yang tak terbantahkan. Jocelyn dan Beatrice saling memandang dan berjalan mendekatinya dengan patuh. Beatrice tanpa sadar mencoba menyembunyikan memar di pergelangan tangannya, tetapi dilihat oleh Dev. Kamu ingin menyembunyikan luka kecil itu dariku. Ujung jari Dev menyentuh warna ungu di pergelangan tangannya, tempat aura dingin dari bilah beracun pengawal bayangan masih ada. Dan Josie, energi spiritualmu mandek di dantianmu. Apa menurutmu aku tidak bisa melihatnya? Pipi Jocelyn sedikit memerah, dan dia berbisik, tidak masalah, itu akan baik-baik saja setelah beristirahat selama beberapa hari. No. Dev menggelengkan kepalanya, cahaya keemasan samar muncul di telapak tangannya, dan aura hangat menyelimuti mereka berdua, energi jahat di tubuhmu telah menyerang meridianmu, dan pil biasa sulit untuk menghapusnya. Aku akan menggunakan garis keturunan naga emas untuk membantumu membersihkan saluran, dan omong-omong. Dia berhenti sejenak, menatap pipi mereka yang langsung memerah, lalu berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, aku akan menggunakan metode kultivasi ganda untuk membantu kalian menstabilkan alam kalian. Kultivasi ganda. Beatrice menarik tangannya seolah-olah dia telah terbakar, telinganya memerah hingga berdarah. Dev, ini terlalu. Jocelyn juga menurunkan pandangannya, bulu matanya yang panjang bergetar sedikit, dan memutar sudut pakaiannya dengan ujung jarinya, tetapi dia tidak menolak secara langsung. Lagi pula, terlalu memalukan bagi Dev untuk berbicara tentang kultivasi ganda secara langsung di depan banyak orang. Matthew, yang berdiri di samping, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, menyilangkan tangan, dan menggoda, hahaha. Dev, kalau kamu mau dekat-dekat dengan gadis-gadis itu, bilang saja langsung. Kenapa kamu masih omong kosong soal penyembuhan? Kita semua laki-laki, yang tidak mengerti hal itu. Omong kosong apa? Dev berkata dan memarahi, energi jahat di tubuh mereka bertentangan dengan garis keturunan naga emasku. Hanya dengan membimbing mereka melalui kultivasi ganda, hal itu dapat dihilangkan sepenuhnya.
Selain itu, mereka telah menemaniku melalui hidup dan mati, jadi bukankah aku harus membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka? Matthew tertawa, mereka pantas mendapatkannya. Kamu pantas mendapatkannya. Kalau begitu gaspol, aku akan berjaga di luar dan memastikan tidak ada yang mengganggu kalian. Hahaha. Beatrice merasa makin malu dengan perkataannya, dan dia berharap bisa menemukan lubang untuk merangkak masuk. Jocelyn menarik napas dalam-dalam dan menatap Dev. Meskipun ada rasa malu di matanya, ia bertekad, asalkan aku bisa membantu semua orang. Aku bersedia. Melihat respon Jocelyn, Beatrice juga menggigit bibirnya dan mengangguk, tetapi dia menundukkan kepalanya lebih dalam. Dev tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengusap dahinya dengan ujung jarinya, dan cahaya keemasan menara penindas iblis kembali menyala, menyelimuti mereka bertiga. Ketika tawa Matthew menghilang dari telinga mereka, mereka bertiga sudah berdiri di aula dalam menara penindas iblis. Energi spiritual di sini 100 kali lebih kaya daripada dunia luar. Batu-batu peri di seluruh tanah memancarkan lingkaran cahaya yang lembut. Tempat tidur giok di tengahnya dilapisi dengan giok hangat berusia ribuan tahun, yang secara otomatis dapat menghangatkan jiwa. Jangan takut. Dev menggenggam tangan mereka, dan kehangatan darah naga emas mengalir di telapak tangannya. Tenangkan pikiranmu dan ikuti kekuatan spiritualku. Jocelyn dan Beatrice memejamkan mata, merasakan udara keemasan hangat perlahan mengalir ke tubuh mereka. Mereka sedikit tegang pada awalnya, tetapi ketika arus emas menyentuh luka dingin yang tersembunyi di meridian, mereka merasakan sensasi mati rasa yang nyaman dan berangsur-angsur rileks. Dev duduk bersila dan meminta keduanya duduk di kiri dan kanannya, dengan telapak tangannya bertumpu pada dantian mereka. Dev mengaktifkan teknik konsentrasi hati, memanfaatkan kekuatan asli garis keturunan naga emas di tubuhnya, yang berubah menjadi dua benang emas yang perlahan-lahan menembus ke dalam tubuh kedua wanita itu. Kemanapun darah emas itu mengalir, udara dingin dan suram mencair bagaikan es dan salju yang bertemu matahari, sambil menimbulkan suara, mendesis pelan. Jocelyn dan Beatrice mengerang, merasakan aliran hangat mengalir dari dantian mereka. Energi spiritual yang terpendam mulai bersirkulasi dengan liar, mengalir deras di sepanjang meridian mereka. Sekarang, teriak Dev dengan suara rendah, mengarahkan aura kedua orang itu agar menyatu dengan garis keturunan naga emasnya. Dalam sekejap, tiga sosok itu terbungkus dalam kepompong cahaya keemasan, di mana bayangan naga terkadang melayang dan bunga teratai hijau bermekaran. Ichi Kiwir. Kultivasi ganda bukan sekadar tentang tubuh menjadi satu, tetapi tentang pelengkap dan resonansi energi. Garis keturunan naga emas Dev sangat mendominasi dan ganas, cukup untuk menetralkan rasa dingin di tubuh kedua wanita itu. Kekuatan spiritual mereka juga memberikan umpan balik kepada Dev, memungkinkan keadaan pikirannya yang sedikit terburu-buru menjadi stabil secara bertahap setelah terobosannya. Kecepatan waktu di menara penindas iblis berubah perlahan. Apa yang terasa seperti sesaat di dunia luar akan terasa seperti berhari-hari di dalam menara. Dev berdiri dan mengenakan pakaiannya. Dengan kekuatannya saat ini, terlalu mudah baginya untuk melayani dua wanita sendirian. Ketika kepompong cahaya keemasan menghilang, Jocelyn dan Beatrice perlahan membuka mata mereka. Cahaya spiritual mengalir di mata mereka, dan aura kuat tingkat ke-6 alam dispersi negeri peri terpancar dari tubuh mereka. Memar di pergelangan tangan Beatrice telah lama menghilang, dan kulitnya sehalus batu giok. Kelelahan di antara alis Jocelyn menghilang, dan karakternya menjadi semakin dingin dan elegan, namun dengan sedikit kelembutan setelah dipelihara. Aku telah menerobos. Beatrice menatap telapak tangannya, merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, wajahnya penuh kejutan. Jocelyn juga mengepalkan tangannya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa hambatan yang mengganggunya sebelumnya telah benar-benar hilang, dan sirkulasi kekuatan spiritualnya menjadi 10 kali lebih lancar dari sebelumnya. Dev tersenyum dan menarik tangannya kembali. Meskipun darah naga emas di tubuhnya telah banyak terkuras, darahnya menjadi lebih kental, sekarang kamu tahu, kamu tidak berpikir aku melakukannya untuk memanfaatkannya, kan? Pipi Beatrice memerah dan dia melotot ke arahnya dengan nada mencela, tetapi dia tidak tahu bahwa tatapan ini penuh dengan pesona. Jocelyn melangkah maju dan memeluk lengan Dev dengan lembut, suaranya sedikit bergetar, kamu hampir membunuh kami berdua. Apemku bengkak. Dev menepuk punggung tangannya, tatapannya lembut, tidak masalah, sembuhkan saja dulu. Ketiganya tersenyum satu sama lain, dan rasa malu mereka sebelumnya telah lama berubah menjadi pemahaman diam-diam. Ketika mereka berjalan keluar dari menara penindas iblis, mata Matthew melebar ketika dia melihat aura Jocelyn dan Beatrice. OMG! Alam dispersi negeri peri tingkat 6. Matthew menyeka matanya, bergegas menghampiri,
dan berputar mengelilingi mereka berdua. Dev, metode penyembuhanmu terlalu ampuh. Tidak hanya menyembuhkan luka, tapi juga membantu mempercepat naiknya alam kultivasi. Ia mengedipkan mata pada Dev, jujur saja, kamu tidak kehabisan tenaga di sana dalam beberapa hari ini, kan? Bersambung.